Yang paling penting itu kalau memang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua, moga-moga kita yang berkesempatan untuk merayakan, mengikuti, membaca maulid, moga-moga dimudahkan untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur lewat jalur syafaatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita tahu maulid merupakan sebuah bulan yang sangat istimewa, mengingat para ulama kita mengatakan inna wiladatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'dhamun ni'am wa wafatahu a'dhamul masaib, bahwa kelahiran Rasulullah merupakan nikmat yang paling istimewa. Begitu pula dipanggilnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah harusnya merupakan satu musibah yang paling luar biasa yang dirasakan oleh umat muslim. Maka idhari syukri wasurur, menampakkan kebahagiaan, rasa syukur, wa ziyadatil mabarat fi syahril maulid, merupakan hal yang wajar untuk kemudian kita lakukan. Di samping para ulama kita mengatakan bahwa keberkahan-keberkahan maulid memang sangat luar biasa. Wonten beberapa kesempatan mulai alit kula mireng Abah kawula sering dawuhaken min khawasi maulidin nabi annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil bughyah wal maram. Di antara keistimewaan pembacaan maulid dimanapun itu berada, maulid bisa menjadi pengaman, ketentraman untuk kita semua, dan juga merupakan satu cara untuk merayu Tuhan, mengijabahi, menyembadani, mengabulkan harapan-harapan dan doa-doa kita. Moga-moga bibarakatil maulid semua cita-cita, semua harapan kita semua benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga bibarakatil maulid wilayah kita, negara kita benar-benar dijaga, diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panci ngoten niku, Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min muslimin yukra'u al-maulid fi baitihi illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal harqa wal baliyat wal afat wal nakabat. Bahwa tidak ada satupun di antara kita yang berkenan untuk membaca maulid di rumahnya, kecuali insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya temeriku dipun sebataken contohnya koyok kohti ini hakikate kalau makna kuno mbah-yai biasanya nek makna ini niku kepailan, tapi sebetulnya al-qahtu itu adalah syiddatul jafaf, bahwa kekeringan yang panjang di mana kemudian menggagalkan beberapa sektor-sektor pertanian. Walhasil muga-muga barokah maca maulid di tempat-tempat terdekat dari rumah kita, syukur-syukur di rumah kita, moga-moga semua perbelantian disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yo bingung lek jelas nih, keranten maknanya ini gue mirip-mirip. Misalnya kayak wal waba. Kalau waba itu sifatnya adalah marot sing am. Waba itu bersifat kayak penyakit yang diderita atau menimpa banyak orang. Moga-moga bibarakatil maulid tidak ada pandemi lagi. Al-hargo. Moga-moga nggih omahe Gus Salam niku mboten gampang kobongan barokahe diwacane maulid. Kula malih rada mikir, nyapa Gus Salam kok moro-moro ngadakne maulid biasane gak tahu.
Mungkin mergo rumahnya baru dan khawatir kebakaran. Atau niku terusane onten ngeten. Kemudian diantaranya kalau al-baliyat wal afat, al-afat wal baliyat wal nakabat itu maknanya mirip-mirip. Walhasil semua makruhat itu ada, itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keistimewaane Mbah Kanjeng Nabi niku ana terusane. Terusane iku wal hasad wa ainasu kemudian wal lusus. Mungkin diantara yang memotivasi Gus Salam untuk mengadakan maulid adalah supaya tidak dijarah rumahnya, supaya aman, tidak ada penjarahan di dalam rumahnya. Cuma yang paling penting yang saya ingat-ingat dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, illa rafa'allahu al-waba al-qahta wal waba ila akhirih an ahli dzalikal bait. Itu yang paling penting. Fa idza mata hawana alaihi jawaba mungkarin wa nakir. Yang paling penting itu kalau memang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, moga-moga kita yang berkesempatan untuk merayakan, mengikuti, membaca maulid, moga-moga dimudahkan untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur lewat jalur syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pancen tapi yo sampeyan niku nek bangun rasa tresno, membangun rasa cinta, membangun hubungan dengan Mbah Kanjeng Nabi yo aja mek ngenteni maulid tok. Menjadi penting sampean itu punya kebiasaan untuk memperbanyak baca sholawat. Gus Salam niki ganda rencang yang kebetulan sepupu saya. Sebetulnya beliau itu adik sepupu saya, tapi karena diambil oleh orang tua saya akhirnya menjadi kakak saya. Karena saya ini agak telat lahir, namanya Gus Makmun. Dulu saya masih kecil, ketika mungkin kelas 3 apa kelas 4 saya lupa. Ketika saya di tengah-tengah main bola, beliau itu tahu-tahu datang di tempat di mana saya main bola. Kemudian beliau itu manggil saya. Ternyata beliau hanya bilang gini, Ceng. Dulu saya kalau beliau itu kalau manggil saya gitu, saya juga nggak ngerti asbabun nuzulnya bagaimana, saya nggak ngerti. Pokoknya kalau manggil begitu, kowe kuwi biasa no nek nganggur maca sholawat padang-padang niku dawe kecilik aku cilik si dawe, artinya watak dawuh-dawuh itu sudah ada mulai zaman jahiliyah. Saya punya sepupu namanya Gus Makmun yang hari ini kebetulan entah bagaimana dia bisa menipu orang sekabupaten Kediri, pada akhirnya dia menjadi ketua PCNO Kabupaten Kediri. Walhasil bahwa para sesepuh-sesepuh kita itu sudah banyak menasihati kita, memberitahu kita betapa pentingnya mulut kita ini memiliki kebiasaan untuk iksaris sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku cocok. Kalau memang kita ini punya bakat untuk menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mulut kita ini memang secara otomatis akan mudah untuk memperbanyak baca sholawat. Begitu pula sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarra habasa lisanahu 'anis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang kita ini memang agak sial tulisannya, takdirnya, maka memang tahu-tahu kita ini dibuat cukup berat untuk kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, walhasil konco-konco, khususnya konco-konco santri, sampean mulai biasa no, nek nganggur-nganggur, nek sampean ngapal no, sampean sinau, gak patek paham-paham, angel-angel, sampean deres, marin deres kesel, saman istighfar, saman wis kesel istighfar, ora ketang titik maca sholawat. Insyaallah sampean kabeh bakal ditulung kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dawi kanjeng Nabi, man shalla alayya hina yusbihu asra wa hina yumsi asra adrakat hu syafaati. Siapapun yang rutin ketika pagi ngene kak ganti murate aku ya rada wedi, siapapun yang rutin ba'da sholati subhi baca sholawat 10 kali, ba'da sholatil asri baca sholawat 10 kali, mesti untuk syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bahasa redaksinya adalah hina yusbihu wa hina yumsi, aku wediku awakmu maca sholawat tok tapi gak subuhan, utawa awakmu iku maca sholawat tok orang ngasaran. Mergo saiki usum ana bocah semangat melu sholawatan tapi gak isaan. Ha iku yo bahaya. Min alamatil mahabbah mutaba'atul habib, bahwa tanda cinta, bukti cinta itu adalah kesiapan kita untuk mengikuti perintah, arahan apapun yang kira-kira disukai oleh orang yang kita cintai. Ini kados Gus Salam teng garwane lah. Kados Gus Salam teng garwane akan selalu mengupayakan, mengusahakan apapun qaulan wa fi'lan, bahkan wa qasdan wa niyatan, untuk tidak membuat pasangannya kecewa. Begitu pula kita, kalau kita memang mengaku mencintai Rasulullah, maka ada satu langkah, ada satu ikhtiar yang harus kita lakukan untuk mencoba melakukan semua hal atau meninggalkan semua hal yang kira-kira punya potensi menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sampean orang biasa nih mau sholawat, wong masya Allah Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana dhalikal majlis hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalu al jannah lima yarawna min jazilis sawab. Kita ini kalau lagi duduk-duduk, kemudian ketika kita duduk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, jagongan, kok tidak menyempatkan membaca selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tempat itu besok hari kiamat hanya akan jadi penyesalan. Walaupun mungkin kita tetap masuk surga, karena kita ada kecewanya kenapa surga kita, ruangan kita, jatah kita enggak kayak orang-orang yang memperbanyak baca sholawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in dakhalu al jannah lima yarawna minas sawab lima yarawna min jazilis sawab. Niki dawuh Abi Sa'id Al Khudri.